Si Maman pergi ke Tegal. Pulangnya membawa kecap. Halo teman, salam kenal. Saya Endika dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endika Sofia Pramesti, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Angkatan 2018. Teman-teman, pasti sering kan menemukan barang di sekitar kita yang terbuat dari besi. Jika kita perhatikan, lama-kelamaan besi tersebut dapat berubah warna dari abu mengkilap menjadi kehitaman. Kenapa ya? Teman-teman, ternyata besi itu mengalami proses perkaratan atau yang biasa kita sebut dengan korosi. Jadi, dalam video ini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu korosi, proses terjadinya korosi, cara mencegah korosi. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, dari gambar ini merupakan contoh dari korosi, di mana dari gambar kita tahu bahwa pagar dan paku mengalami perkaratan. Lalu, kenapa ya besi dan pagar bisa berkarat? Selanjutnya, kita akan membahas tentang korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi disebut dengan perkaratan. Nah, contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi, seperti gambar sebelumnya. Kemudian, pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Besi merupakan sebuah unsur yang berwarna abu-abu dan mengkilap. Besi banyak dimanfaatkan untuk beraneka macam benda di sekitar kita. Lantas, kenapa besi bisa berkarat? Besi berkarat merupakan contoh reaksi redoks. Redoks adalah reaksi kimia yang dapat menyebabkan perubahan biloks. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anoda. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut dengan daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Pada umumnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+. Sebagaimana medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan. Sebagaimana potensial reduksinya lebih besar, yaitu positif 1,23 volt. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Karat besi, yaitu Fe2O3NH2O, yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anoda terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Berikut adalah reaksi perkaratan besi. Selanjutnya adalah cara-cara untuk mencegah korosi. Apa aja ya? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama ada pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk mencegah korosi. Pengecatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak langsung dan oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Proses ini atau cara ini dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Karena besi dan baja merupakan bahan yang sering banyak digunakan oleh orang-orang, pelapisan dengan plastik merupakan cara yang biasa dilakukan.
Cara ini cocok untuk melapisi bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, galvanisasi. Galvanisasi merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Galvanisasi biasa digunakan untuk mobil, bisa besi, tiang telepon, dan sebagainya. Yang kelima adalah pengorbanan anoda atau perlindungan katodik. Cara ini dilakukan dengan melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Salah satu bahan yang digunakan adalah bahan magnesium. Selanjutnya, tin plating dan chromium plating. Cara ini dilakukan dengan melapisi besi dan baja dengan kromium dan timah. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.